Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada ma ba'd. Hayakumullah, alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillah wa iyyakum. Kita dipertemukan Allah Ta'ala di dalam salah satu rumah Allah, insyaallah Ta'ala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah beberapa waktu ke depan kita akan sedikit mempelajari atau di dalam flyer itu tertulis daurah Suratul Fatihah bersanad, ya. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana sifat qiraah Nabi SAW, dan juga kita akan mengenal bagaimana bacaan dari Aimatul Qurra, baik dari Al-Qur'an As-Sab'ah maupun Al-Qur'an Al-Ashrah. Dan insyaallah nanti kita akan praktek, ya. Kalau bisa mungkin dari jamaah juga ada yang bisa praktek untuk Al-Ashrah Sughra maupun yang Kubra, ya, dari beberapa masjid yang sudah mengadakan daurahnya. Itu baru satu masjid yang bisa praktek, insyaallah. Masjid Musalla Al-Ghaffar ini nanti bisa praktek di akhirnya. Nanti kita akan coba bacakan untuk bacaan suratul Fatihah yang 10 qiraat dan dari 20 riwayat yang ada. Dan kita teman-teman masyarakat muslimin yang berbahagia harus paham dan harus kenal dengan imam qiraat kita. Kita sering baca Al-Quranul Karim, mungkin tidak sedikit dari kita ini yang tidak tahu imam qiraat yang ia baca dari Al-Quranul Karim. Bahkan tidak tahu siapa yang meriwayatkan daripada qiraat tersebut, siapa perawi. Jadi mushaf, ya, contohkan saja mushaf. Mushaf yang kita baca ini punya riwayat dan punya imam qiraatnya, kemudian punya thoriqnya. Al-Quran yang kita baca di Indonesia masyhur, sering kita baca tiap hari, apalagi di bulan Ramadan ini. Itu riwayat siapa? Riwayat siapa? Hafiz. Dari qiraatnya siapa? Hafiz Imam Asim. Thariqnya siapa? Thariq Syatibiyah. Coba kita perhatikan bahwasannya ada perawi, ada qiraat, ada thoriq. Berarti dari masing-masing mereka itu punya kaidah. Kita baca Hafiz an Asim, thoriqnya Syatibiyah, itu punya kaidah tersendiri dan harus kita pelajari. Kita harus mengetahui kaidah usul bacaan Hafiz an Asim, thoriq Syatibiyah. Thoriq itu juga penting. Karena kalau sudah lain thoriq, masyaallah muslimin, teman-teman sekalian yang berbahagia, itu sudah beda lagi cara baca. Gitu ya. Beda cara baca. Tidak sama. Coba kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, itu kalau kita baca suratul Baqarah ada lafaz wa yabsutu. Ya. Di situ tulisan di rasamnya tertulis dengan huruf shad. Betul ya? Wa yabsutu.
Tapi kalau kita baca pakai apa? Pakai huruf sin. Wa yabsutu. Pakai sin, bukan pakai shad. Kenapa kita pakai sin? Karena umumnya kalau kita baca, lihat di atas huruf shad itu ada huruf sin kecil. Menunjukkan apa ini? Bahwasannya ia dibaca sin. Itu umumnya. Kalau ditanya kenapa dibaca dengan sin, ya memang harus dibaca dengan sin. Boleh tidak dibaca dengan shad? Tidak boleh. Kenapa? Ya enggak boleh. Seperti itu. Boleh tidak dibaca dengan shad? Tidak boleh. Nah, ini berarti tidak paham. Tidak paham daripada bacaan atau usul daripada riwayah Al-Quran yang dia baca. Berarti apa? Kita tidak peduli atau kita ini kurang peduli dengan Al-Quran. Padahal ini tuh bulannya. Syahrul Ramadhan unzila fil Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Quran. Hudal linnas. Bulan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quranul Karim. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu memerintahkan kita untuk senantiasa membaguskan bacaan kita. Bacaan kita itu bacaan seperti halnya Al-Quran itu pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itu Allah cinta. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan apa? Dengan sebenar-benar bacaan. Sebenar-benar bacaan. Bukan bacaan-bacaan yang kita buat. Bukan bacaan-bacaan yang kita indah-indahkan versi kita. Tapi bacaan itu berasal dari siapa? Berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah, diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Cara apa? Dengan talaqi musyafahah. Berhadapan langsung. Ini manhaj belajar Al-Quran yang benar. Angkat seorang guru, bersimpu kita di depan guru. Maka apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'ana kama alimtum. Bacalah kalian Al-Quranul Karim sebagaimana kalian dibacakan. Berarti kita itu baca Al-Quran itu sandarannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Sehingga muncullah istilahnya sanad. Jadi kalau dengar sanad ini jangan down gitu ya. Lihat kayaknya susah ini sanad. Bukan. Sanad itu hendak kita menyambungkan bacaan kita ini kepada Rasulullah SAW. Coba, apa gambaran kita kalau kita dengar sanad? Gambaran kita apa sih kalau dengar sanad, bersanad, kitab ini bersanad, Al-Fatihah bersanad, Al-Quran 30 juz bersanad. Apa gambarannya? Antum, kalau dengar kata bersanad itu gambarannya apa? Sepintas di kepala itu, oh ini. Apa? Kembali bersambung gitu ya. Bersambung. Bisa. Ada lain, gambaran lain. Kalau dengar sanad itu apa sih? Sanad. Apa? Gambarannya saja, bukan ta'arif, bukan definisi. Apa gambaran kita kalau dengar sanad? Oh, sanad itu ijazah. Misalnya seperti itu. Sanad ijazah. Sanad itu sertifikat. Sanad itu harus bacaannya apa? Fasih.
Misalnya seperti itu ya gambarannya. Macam-macam. Jadi sanad itu kalau ditinjau dari sisi bahasa atau lughah atau etimologi, bahwasannya ia merupakan sesuatu yang disandarkan dari hal-hal yang benar, ya, atau sandaran yang yang disandarkan itu sesuatu yang dapat dipercaya. Atau dengan istilah lain, sandaran yang dapat dipercaya. Kenapa harus disandarkan kepada orang yang terpercaya atau dapat dipercaya? Karena bisa jadi redaksinya itu tidak asli lagi dari pembawa atau sumber pembawa berita. Dalam hal ini adalah Al-Quran, dalam ini adalah Rasulullah SAW. Contoh misalnya, analognya seperti ini. Kalau misalnya Ana mengatakan Aziz pergi ke pasar naik sepeda motor. Aziz pergi ke pasar naik sepeda motor. Lalu antum dengar dari Ana. Aku mendengarkan dari Ustadz Hernawan bahwasannya beliau mengatakan Aziz pergi ke pasar naik sepeda motor. Terus si C mendengarkan si B mendengarkan dari si A. Aku mendengarkan bahwasannya si A mengatakan ia mendengarkan dari Ustadz Hernawan bahwasannya Ustadz Hernawan mengatakan Aziz pergi ke pasar naik sepeda motor. Terus kepada si G. Sudah berapa orang ini? Kemudian si G mengatakan aku mendengarkan dari si F. Si F mendengarkan dari si E. Terus bahwasannya ia mendengarkan dari Ustadz Hernawan. Ustadz Hernawan mengatakan Aziz pergi ke pasar naik becak. Nah, sudah berubah bukan redaksinya? Yang seperti ini tidak bisa kita sandarkan. Yang boleh disandarkan itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Sandaran yang dapat dipercaya. Rijal-rijal tadi yang membawa matan, redaksi. Redaksi itu matannya. Itu harus terpercaya, hafalannya harus kuat, dan redaksinya tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Terus sampai ke kita yang dengar. Kalau kita memang mendengarkan dari seseorang yang membawakan riwayah itu tadi. Itu syaratnya. Ya. Tapi kalau misalnya seseorang mendengarkan dari orang yang tidak mendapatkan riwayah, tidak sah. Atau dia hanya membaca buku atau mendengarkan dari YouTube misalnya seperti itu. Itu tidak tersambung sanadnya. Ya, berarti apa yang dijaga dari sanad itu? Lafadznya. Kalau hadis itu, kalau lafadznya sudah berubah, itu tidak bisa untuk diamalkan. Bahkan dikatakan dhaif, bahkan dikatakan maudhu, la asla lahu. Tak bisa kita amalkan. Kecuali kalau seandainya redaksinya itu sedikit berbeda tapi maknanya sama. Misalnya hadis Imam Bukhari, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kalau dalam konteksnya redaksi Imam Muslim, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Kan hampir sama saja. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu perbedaan yang signifikan sama sekali. Berarti ini tidak bisa kita amalkan, tidak bisa kita sandarkan. Ya. Kalau di dalam konteks Al-Quranul Karim,
maka tidak hanya lafaz atau redaksinya tersebut yang harus terjaga dengan baik dan benar. Apa yang harus dijaga? Cara membacanya juga. Inilah yang membedakan sanad Al-Quran dengan sanad yang lainnya. Baik itu hadis, kitab-kitab fiqih, kitab-kitab akidah, maupun mandumah-mandumah ilmiah. Itu berbeda dengan sanad Al-Quranul Karim. Ya. Jadi kalau sanad Al-Quran itu yang harus dijaga apa? Lafaz redaksinya, kemudian juga cara membaca. Berarti ketika kita membaca suratul Fatihah itu, kita harus bersanad sebenarnya. Kok bisa Ustaz harus bersanad? Iya, kalau kita tidak bersanad, bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya bacaan Al-Fatihah kita benar? Ya, kita baca Al-Quran, suratul Fatihah, lihat di YouTube. Udah mirip nih kayak Syekh Misyari ini. Ini kayaknya sudah mirip sama Syekh Sa'am Al-Ghamidi, ini sudah mirip nih kayaknya. Ya, 11-12 lah jadi. Dari mana? Apa YouTube bisa ngomong? Wahai fulan, sesungguhnya engkau sudah mirip kepada diriku bacaannya. YouTube nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong siapa? Yang bisa ngomong itu adalah guru yang kita angkat, yang kita aradul qira'ah, yang kita bacakan di hadapannya. Kemudian beliau koreksi bacaan kita hingga bacaan kita benar. Ketika bacaan kita benar itulah sanadnya sudah tersambung. Cuman baca Al-Fatihah saja sudah tersambung itu sanadnya. Berarti apa? Ukurannya benar atau tidak itu kita cari guru dulu. Bacakan suratul Fatihah di hadapannya, kemudian guru kita lah yang membenarkan, mengkoreksi bacaan kita. Tapi kita tidak boleh sombong. Saya ini sudah berguru kemana-mana, saya coba mau talaki dengan Ustaz Ernawan. Kayaknya nggak mungkin lah nggak lulus. Belum tentu, masyarakat muslimin. Antara satu guru dengan guru yang lainnya tuh standar fasohatul lisannya itu berbeda-beda. Standar kefasihannya itu berbeda-beda. Kadang-kadang mungkin misalnya ketika kita mengambil sanad dengan ulama Mesir, mungkin kalau melafadzkan huruf ora biasa saja. Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Tapi tidak kepada masyayikh dari Syam. Berat. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Mesir ringan. Ar-Rahmanir Rahim. Ringan, sedang. Ya. Tergantung. Ya. Ada yang berat. Begitu, kami juga begitu. Ya. Dan kita harus mencari guru untuk membenarkan, mengukur bacaan Al-Fatihah kita. Itu minim. Dan itu wajib. Fardu ain. Karena apa? Membaca Al-Fatihah ini dengan benar ini, karena Al-Fatihah itu adalah syarat sah, rukun sholat. Syarat sahnya sholat kita. Tidak benar baca Al-Fatihah, terancam tidak sah sholatnya. Kecuali imamnya ummi, makmumnya ummi juga. Ummi itu kalau dalam bahasa qiraatnya itu adalah orang yang tidak lancar membaca suratul Fatihah. Yang belakang yang mahir namanya siapa? Qari. Qari itu bukan qari yang baca Al-Quran. Orang yang sudah lancar baca suratul Fatihah. Kalau seorang qari bermakmum dengan imam yang ummi, imam ummi melakukan kesalahan jali, merubah huruf, mengurangi huruf, merubah harokat, terancam tidak sah sholatnya. Bahkan tidak sah kalau dia lanjutkan.
Bahkan para ulama menyebutkan kalau terjadi kondisi yang seperti ini, maka dibuat kaidah, maka seorang qari apa yang harus dilakukan? Ia mengulangi kembali sholatnya. Itu yang pertama. Itu kalau di dalam kitab-kitab fiqih disebutkan gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yakni dengan cara kita keluar dari jamaah. Kalau kita mampu, lagi sedang sholat, kemudian masuk, ternyata Allahu Akbar, begitu masuk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai huruf H. Harusnya pakai apa? H. Harusnya Alhamdu, bukan Alhamdu. Atau Alhamdu. Nah, itu parah lagi. Ini yang sering terjadi. Maka dia keluar dari jamaah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, keluar. Putusan sholatnya. Kalau mampu. Tapi dia sudah datang lebih dahulu. Duduk di saf terdepan. Iqamah dikumandangkan, sholat Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana? Saya ini di depan. Kalau keluar jamaah fitnah nanti. Apalagi celana cingkrang, jenggotan. Nah, ini bahaya. Bagaimana? Para ulama mengajarkan dengan cara mufarraqah. Membedakan niat dengan imam. Niat sholat munfarid. Tapi masih berada di dalam shaf sholatnya. Bagaimana caranya Ustaz? Ketika dia sudah ruku', Allahu Akbar. Ruku'. Kita jangan ruku' dulu. Kita bedakan rukun dengan imam. Begitu dia mau i'tidal, kita ruku'. Begitu dia sujud, kita tidak langsung sujud. Begitu dia pindah, duduk di antara dua sujud, baru kita sujud. Paling orang-orang yang melihat merasa, ini orang sholatnya nggak sah. Betul, karena kita memang niat sholat munfarid, sholat sendiri. Kita memang meniatkan untuk sholat sendiri, bukan sholat berjamaah dengan si imam. Kan imam adalah hanjalinya tadi barusan. Begitu. Ya. Tapi dengan catatan, memang kita ini sudah bagus. Ya, bacaan kita sudah bagus, kita sudah paham ilmunya. Jangan sampai kita ini mau praktek, bacaan kita juga buruk pula gitu. Ummi dengan ummi. Kalau imamnya ummi, makmumnya ummi, itu masih sah sholatnya. Masih diterima. Tapi yang jadi masalah itu ummi, makmumnya qari. Makmumnya qari. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Diulang kembali. Ya. Ada guru tajwid sedang melintas di jalan Singosari, singgah sholat, ya, sholat di Masjid Al-Ghafar, contohnya misalnya seperti itu. Bukan bilang imamnya Masjid Al-Ghafar seperti itu. Allahu Akbar. Wah, kayaknya takbirnya mantap ya. Alhamdulillah. Masalah. Atau ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal, pakai shin. Itulah hanjali juga. Kalau teman-teman sekalian yang berbahagia tidak bisa baca huruf shad, tidak bisa baca ihdinas syiratal mustaqim, maka ganti dengan sin saja dah. Aman. Ya. Kalau tidak bisa membaca huruf shad dengan fasih, maka ganti huruf shad itu dengan sin. Karena Imam
Unbul dari Ibnu Katsir Al-Makki itu baca dengan sin. Imam Ruwais dari Yaqub Al-Hadrami itu baca dengan sin. Ya, nanti kita akan kenalkan nanti bacaan. Boleh tidak jatuh ke dalam lahan jali. Tidak jatuh ke dalam lahan jali. Karena apa? Ada imam qiraat yang lain, ada riwayat yang lain yang membaca dengan huruf sin. Tapi kalau membaca dengan huruf shin, itu tidak ada satu imam qiraat pun, tidak ada satu riwayat pun yang membacanya dengan demikian. Berarti apa? Merubah huruf. Hurufnya dirubah. Berarti apa? Lahan jali. Kita yang qari terancam tidak sah salatnya. Kembali lagi ke sanad tadi, berarti sanad itu fardu ain bagi kita. Ya. Membaca sesuai dengan sifat qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan talaqi musyafah kepada Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW membacakannya kepada sahabat. Sahabat membacakan kepada tabi'in. Tabi'in aradul qira'ah kepada sahabat. Seperti contoh sahabat misalnya Abdurrahman bin Sulami, Zaid bin Hubaish, baca kepada sahabat. Sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus turun. Sampai suatu ketika Imam Hafiz bertanya kepada Imam Asim. Imam Asim adalah ayahanda tiri dari Imam Hafiz. Wahai ayahanda, kenapa bacaanku ini berbeda dengan bacaan muridmu Imam Syu'bah? Jadi Imam Asim itu punya dua periwayat, Imam Syu'bah dan Hafiz. Nah, ini mushafnya. Ini mushaf Imam Asim. Ya, ada bacaan Syu'bah wa Hafiz. Kalau yang mushaf kita itu yang kita baca itu mushaf Imam Hafiz. Kalau ini mushaf Imam Asim. Ditanyakan kepada ayahanda, wahai ayahanda, kenapa bacaanku berbeda dengan Imam Syu'bah? Bukankah Imam Syu'bah itu adalah muridmu? Ya kan, pasti kita kaget kan. Antum belajar dari ana, antum belajar dari ana, tapi bacaan antum beda. Kan pusing tuh. Kemudian apa kata Imam Asim? Wahai Hafiz, bacaanmu itu kau dapatkan dariku aku bacakan kepada siapa? Abdurrahman bin Sulami. Abdurrahman bin Sulami baca kepada siapa? Baca pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti masyarakat muslimin, Al-Quran yang kita baca setiap harinya itu bacaan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali. Ya. Al-Quran yang kita baca itu adalah bacaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bacaan sahabat dan bacaan Rasulullah juga. Kemudian Imam Syu'bah itu dari diriku, aku membacakan kepada Abdurrahman bin Sulami, Zaid bin Hubaish. Lalu mereka membacakan kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Pada sahabat. Ternyata apa? Sahabatnya berbeda. Satu Ali bin Abi Thalib, yang kedua Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ternyata dari dua orang sahabat yang berbeda. Sahabat itu dari Rasulullah. Al-Quran turun dengan sab'atu ahruf, dengan 7 huruf yang tersebar kepada 10 qiraat yang mutawatirah. Ya, 10 qiraat ini yang sudah disepakati oleh para ulama ahlul qiraat. Dan ini yang ditetapkan boleh untuk dibaca ketika di dalam sholat dan juga ketika tilawah biasa. Boleh. Dalam sholat boleh baca qiraat lain? Boleh.
Ketika tilawah biasa boleh baca? Boleh. Dalam sholat boleh baca, qiraat lain boleh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Atau misalnya ketika membaca pada ayat berikutnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh baca itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hafaz. Coba. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lagi kalau yang kubra, lain lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lain lagi baca. Ada yang lain lagi bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Bacaan siapa jemaah? Bacaan Imam Susi dari Abu Amal Al-Basri. Ya. Itu sunnah Nabi juga. Ya. Sunnah Nabi itu bukan hanya memanjangkan jenggot, ya, celana di atas mata kaki, tidak. Al-Quran itu. Peduli kita sama Al-Quran. Para sahabat itu tidak pernah mau beranjak dari Al-Quran. Tidak pernah mau beranjak kepada cabang ilmu yang lain sebelum ia menguasai Al-Quran. Induknya. Jangan dibalik. Ilmu yang lain, Al-Qurannya nanti dululah. Jangan antum ini seorang mubaligh, seorang pendakwah, seorang da'i terkenal. Kalau ceramah menggelegar, orang-orang terperanjat, membuat orang menangis kalau antum berdakwah. Ya. Tapi begitu jadi imam, maka makmumnya juga ikut menangis. Sedih. Bukan bacaannya yang bikin sedih. Sedih. Kenapa ustadku koyok ngene ya bacaannya. Sedih. Orang yang aku cintai, ustadz yang aku bangga-banggakan, ternyata baca suratul Fatihah. Parah ya. Kok ngene ya bacaan. Sedih. Itu jangan terjadi kepada kita. Belajar. Belajar makhraj. Belajar sifatul huruf. Bahkan itu sebuah kewajiban yang teramat sangat wajib, kata para ulama. Bahkan Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam muqaddimahnya, idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'alamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi'absahil lughati. Dengan kewajiban yang teramat sangat. Bahasanya tuh bahasa muntas kan? Teramat sangat wajib bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Bagi seorang pembaca Al-Quran, apabila ia hendak memulai membaca Al-Quran itu, hendaklah terlebih dahulu mempelajari dua hal. Apa itu? Makharijul huruf dan sifatul huruf. Buat apa mempelajari dua hal ini? Liyalfidhu bi'absahil lughati. Agar kita itu bisa membaca Al-Quran itu dengan apa? Dengan bahasa yang paling fasih. Bukan fasih lagi, absah.
Maka bahasanya ada isim tafdhil di situ. Afsah. Af'alu, afsahu, afsah. Bukan fasihun, bukan fasih. Ini yang harus kita raih. Di bulan Ramadan ini tingkatkan kemampuan bacaan kita. Bukan itu-itu aja bacaan dari dulu. Apa kita tidak ingin seperti sabda Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu nanti di surga kelak bersama siapa? Para malaikat yang mulia lagi taat. Mau tidak? Mau tidak? Mau. Malas. Mau, Ustaz. Tapi ada keinginan, ada niat untuk merubah diri. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah sering ikut kajian-kajian tajwid? Ya. Ikut kelas-kelas tahsin, membaguskan bacaan. Sudah duduk, belajar di depan guru langsung. Tapi bacaan kita ini tidak begitu signifikan berubah. Pancet, apa ya? Di Surabaya ikut, di Sidoarjo ikut, di Malang ikut, di masjid Musala Al-Ghafar ikut. Ada ya kajian tahsin sini ya, ada ya insyaallah ya. Ikut. Tapi kok tetap aja bacanya. Inilah yang Rasulullah katakan, bagi mereka yang membaca Al-Quranul Karim, mereka yang terbata-bata membacanya, wa huwa 'alai syaqqun lahu ajran. Bagi mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran, kemudian mereka berat untuk melafadzkan setiap huruf hijaiyahnya, berat. Mau pindah setiap huruf itu tuh berat. Maka kata Rasulullah apa? Baginya 2 pahala. Subhanallah. Tapi 2 pahala ini masalahnya, apakah didapatkan juga oleh orang yang tidak mau belajar? Dapat tidak? Tidak pernah belajar sama sekali. Begitu baca Al-Quran dapat 2 pahala. Alangkah tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu. Allah tidak membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Tidak adil Allah kalau seperti itu. Maka para ulama memberikan pengelompokan pada orang-orang yang membaca Al-Quran itu, masyarakat muslimin. Yang pertama, muhsin ma'jur. Orang yang membaca Al-Quran senantiasa berpahala bagi dirinya. Inilah orang yang mahir. Orang yang senantiasa yang terus belajar, mengasah kemampuannya, mengupgrade dirinya, walaupun dia ini seorang guru Al-Quran sekalipun. Tidak boleh. Nanti jadi guru Al-Quran, muridnya sudah banyak, murid TPQ-nya sudah banyak, sudah punya ma'had, tidak mau belajar mengupgrade diri. Terus belajar ya. Dibenarin tidak mau. Karena belum tentu satu syekh benar dengan syekh yang lain benar. Ya. Kecuali ketika kita menyetorkan bacaan itu kepada seorang syekh, itu benar sudah. Berarti acuannya apa? Ternyata aku belajar dulu itu benar. Ini sudah dibenarkan. Itu sudah kami buktikan. Kami sudah belajar kepada beberapa masyayikh. Ketika kami di Madinah, kami menyetorkan bacaan Al-Fatihah. Pengen tahu, ini bacaan Al-Fatihah ini betul nggak sih?
seperti apa yang sudah saya pelajari, seperti apa yang sudah saya dapatkan dari guru-guru. Ketika itu ada 2 orang syekh dari Madinah yang kami setorkan bacaan kami. Alhamdulillah dua-duanya lulus. Alhamdulillah dua-duanya langsung lulus tanpa koreksi. Ini bukan untuk membanggakan, cuman untuk sebagai pemicu saja. Bahwasanya begitu cara belajar Al-Quran yang benar. Setorkan dulu. Kalau sudah diakui bacaan yang sudah benar, ya benar. Dan kita tidak boleh kecil hati. Misalnya lihat duduk di halaqah masyayikh. Ketika Anda menyetorkan bacaan surat Al-Fatihah di Madinah, ini banyak sekali orang-orang Arab di kiri kanan ini, orang-orang Arab ini. Apakah mereka bacaan yang benar? Tidak. Justru bolak-balik di suruh orang, karir. La, karir. Ulang. Sini, la, laisa ain. Bolak-balik. Sehingga Anda mengambil kesimpulan ternyata benar ya. Belajar makhraj dan sifatul huruf itu harus seluruhnya. Tidak mesti misalnya antum orang Arab, maka antum tidak belajar makhraj dan sifatul huruf lagi. Tidak. Mereka orang-orang Arab itu belum tentu mereka lancar. Bahkan dulu, ya, Ana pernah mengajar di kampung Arab di Malang sana. Seorang anak kakaknya seorang mubalik terkenal di Malang sana. Keturunan Arab. Ya Arab, ya memang di kampung Arab dan orang Arab. Sampai dikatakan, kok bisa Ustaz yang ngajar orang Arab? Ya bukan orang Arab itu sudah fasih Ustaz. Ya buktinya itu mau belajar. Ya. Itu menunjukkan apa? Belum tentu mereka itu fasih membaca Al-Quran. Dan itu yang harus kita perhatikan. Konteks membacanya yang harus benar. Bukan konteks menghafal. Apa kata Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran? Beliau mengatakan bahwasannya tidak wajib, maksudnya tidak ada persyaratan seseorang yang ingin mengambil sanad ijazah. Al-Quran itu harus dengan hafalan. Tidak ada. Seperti halnya, misalnya seseorang yang tidak memiliki sanad ijazah, kemudian dia tidak boleh mengajarkan Al-Quran. Antum pengen ngambil sanad Quran 30 juz. Itu maksudnya beliau adalah tidak wajib harus menghafal. Tidak ada syarat untuk mendapatkan sanad itu harus dengan menghafal. Menghafal itu adalah hak prerogatifnya daripada mujiz. Seorang yang akan memberikan ijazah kepada mujaz, pada orang yang hendak mengambil sanad. Karena apa? Karena yang bersanad itu adalah bacaannya, redaksinya, bukan hafalan. Ada beberapa peserta yang ingin menanyakan kepada kami, bertanya kepada kami, Ustadz, ana ingin mengambil sanad hafalan ke antum. Ana mengatakan, bagaimana sanad hafalan itu? Yang ada itu adalah sanad orang yang membacakan kepada gurunya secara arudul qiraah maupun gurunya mentalkinkan kepada muridnya. Atau muridnya membacakan kepada gurunya. Kemudian gurunya mengatakan, kalau engkau hendak mengambil sanad dari diriku, kau bacakan Al-Quran 30 juz itu dengan hafalanmu. Paham sampai sini? Dengan hafalannya. Bukan hafalannya itu yang bersanad.
Kalau di zaman mutaakhirin sekarang, zaman kontemporer istilahnya, itu para ulama itu tidak berat-berat sekali, bahkan memberikan dua opsi. Silakan dengan bil ghaib, bil hifz, dengan hafalan atau dengan bin nadhar, dengan melihat mushaf. Silakan kita pegang mushaf, bacakan di depan guru kita. Itu yang akan kita sambungkan, bacaannya, bukan hafalannya. Maka kita katakan, sanad hafalan itu seperti apa? Ya. Bagaimana sih sanad hafalan itu? Karena redaksinya itu yang penting. Maka tergantung daripada guru. Jadi seseorang bersanad itu tidak mesti harus hafal 30 juz Al-Quran, tidak ada. Tapi kalau antum mau menghafalkannya, itu hasan, memiliki fadilah tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat derajat bagi orang-orang yang di mana terakhir dia menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kita perhatikan di ayat yang lain di surah Al-Muzammil, Allah memerintahkan waratil Qur'ana taratila. Bacalah Al-Quran itu dengan apa? Dengan setartil-tartilnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ma'ana tartil. At-tartilu at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan setiap huruf-huruf hijaiyah, kemudian memahami perkara waqaf. Jadi kita itu harus benar-benar harus mensifati setiap bacaan huruf demi hurufnya. Makhrajnya dari mana? Tempat asal keluar huruf itu dari mana? Karakter huruf seperti apa? Ketika kita melafalkan huruf itu keluarnya seperti apa sih? Huruf ra yang bertasydid Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ustaz, kayaknya ada suara yang mengalir, Ustaz. Iya. Karena ia masuk ke dalam sifat apa yang dikatakan tawasud bainiyah. Nah, kita tidak sedang lagi bahas itu. Ya. Nah, itu yang kita seperti bukan Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ya bertasydid. Bagi yang sudah paham, harus dinabrah, harus dinabar. Alirkan sifat rakhawanya. Iyyaka na'budu. Na'budu. Huruf ain mengalir. Karena punya sifat apa? Tawassut bainiyah. Ya. Iyyaka na'budu. Tapi jangan taruh berlebihan juga. Ada yang taruh berlebihan. Iyyaka na'budu. Na'budu. Langsung lepaskan. Iyyaka na'budu. Na'budu. Ya. Seperti itu. Ini yang kita harus kembalikan kepada bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin belajar ada ya. Ana lupa tadi padahal sudah ingat. Di kita At-Tajwidul Musawwar. Kita Tajwidul Musawwar itu ada keluaran dari Al-Ghawthani, itu dari penerbit, maksudnya dari tim Syekh Eman Swaid langsung. Itu ada terjemahannya. Tapi bukan kitab yang merah ya. Ada kitab resmi dari beliau. Harganya agak mahal. Oh, tidak mahal lah. Al-Ghafar bisa beli. Ya, Anda lupa itu. Nanti di dalam kitab itu, insyaallah ya, antum tidak perlu repot-repot. Ya. Kalau dalam cetakan yang lama itu harus pakai CD, harus ditampilkan repot.
Di zaman sekarang itu udah ketinggalan zaman yang seperti itu. Jadi di dalam cetakan resmi dari Syekh Aiman Suwaid dari Al-Ghawthani, kitabnya agak besar gitu. Agak besar-besar sekali. At-Tajridul Musawwar resmi dari beliau. Nah, itu ada Arabnya, ada terjemahannya. Terjemahan resmi tapi enak. Nanti belajarnya enak. Kita lihat huruf apa? Huruf dhad. Tinggal nanti ada aplikasi yang harus kita download, tinggal sorot. Huruf dhad. Langsung Syekh Aiman Suwaid yang melafadzkannya. Langsung dari HP. Belajar. Ya. Mungkin jemaah sudah punya, ada yang punya? Kitabnya warna putih, agak besar. Ana lupa ya, padahal Ana sudah ingat ingin bawa itu. Kita At-Tajridul Musawwar. Bukan Tajridul Musawwar yang merah ya. Mungkin antum sudah tahu yang merah itu ya. Bukan yang itu. Kalau yang itu terjemahannya kurang, kalau menurut kami ya, itu kurang sempurna. Ya. Karena memang ketika kita hendak menerjemahkan sebuah kitab, ya, kita itu harus mengetahui daripada ilmu tersebut. Kita mau menerjemah kitab ilmu tajwid. Karena apa? Ada kaidah-kaidah tertentu, istilah-istilah tertentu dalam ilmu tajwid atau ilmu qiraat itu yang tidak bisa diterjemahkan secara terlek seperti halnya kamus. Isba' harakat. Isba' kenyang. Ya, nanti Bapak-bapak jangan lupa lafadzkan mad lazim ini dengan harakat yang kenyang. Bagaimana harakat kenyang? Ya. Itu ada istilah-istilah tertentu. Isba' harakah adalah membaca dengan atul atau 6 harakat. Maksud. Dan banyak istilah-istilah lain yang harus dipahami. Ya, sehingga tidak sembarang juga kita mau menerjemahkan, apalagi mau menerjemahkan kitab qiraat, itu lebih berat lagi. Bahkan sampai hari ini, detik ini, belum ada yang menerjemahkan kitab induknya ilmu qiraat, An-Nashr fi Qiraatil Ashr, karangan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Itu kitab induk ilmu qiraat. Dari 10 qiraat, 20 riwayat, dan seluruh thoriqnya ada di situ. Ya. Kalau kitab yang kami punya itu adalah tahqiq Syekh Aiman Suwaid untuk An-Nashr fi Qiraatil Ashr, ada 5 jilid. Itu belum ada yang berani menerjemahkannya, termasuk ana. Ya. Karena belum menguasai 10 qiraat, 20 rawi, dan 997 thoriq. Kita baru berapa yang kita kuasai? Berapa thoriq? Berapa thoriq? 1 aja nggak tahu usulnya, Ustaz. Berapa riwayat yang kita ketahui? 1. Hafaz, iya, itu pun baru hari ini tahu, Ustaz, hafaz itu. Berapa qiraat yang sudah kita ketahui? 1, Ustaz, Imam Asim. Itu pun baru hari ini juga tahu, Ustaz. Alangkah dianaktirikannya ilmu Al-Quran itu, masyarakat muslimin. Kalau bisa buat judul buku nih, Al-Quran disingkirkan di bulan Ramadan. Bestseller. Apa ini maksudnya? Al-Quran tersingkirkan di bulan Ramadan. Judulnya bagus itu. Maksudnya apa? Banyak orang baca Al-Quran, dia nggak tahu riwayatnya siapa, qiraatnya siapa, thoriqnya siapa, cara bacanya juga dia nggak tahu.
Ada usul qiraat, ada usul riwayah. Imam Hafiz Al-Quran yang kita baca umumnya di Indonesia punya usul riwayah. Ada cara bacanya. Imam Asim ada cara membacanya. Jadi kalau Imam Asim itu masyarakat muslimin kalau baca suratul Fatihah itu khas. Dan itu ada tandanya kalau di dalam mushaf yang kita mungkin tidak tahu selama ini. Ketika membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sering kita dengar apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu tidak yang sering kita dengarkan? Ya. Itu yang sering kita dengar. Padahal apa? Itu bukan bacaan Imam Asim. Bacaan Imam Asim itu diwasal. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tidak percaya coba lihat di suratul Fatihah di ayat ke-7 itu, di 'alaihim yang pertama, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ada tanda waru kebalik. Betul? Pak Teguh? Coba dilihat itu. Ya, ada tanda love atau waru kebalik. Tahu tidak maksudnya itu? Tahu tidak? Karena kita tidak mau tahu. Kita baca Al-Quran ini pengen cepat-cepat hafal nih. Kalau bisa dengar murotal. Tapi begitu baca Al-Qurannya nggak lancar. Ini masalah. Padahal yang diperintahkan itu bukan menghafalnya, ma'asyiral muslimin. Yang diperintahkan itu adalah membacanya. Perbaiki bacaan kita, bukan perbaiki hafalan kita. Hendaklah engkau memperbaiki hafalan-hafalanmu. Enggak ada. Rasulullah SAW itu diperintahkan pertama kali apa? Iqra. Coba kalau turun Al-Quran, wahyu. Langsung, ihfaz. Ihfaz, hafalkan. Waduh, berat sekali ya syariat ini. Rasulullah suruh baca. Maka, teman-teman sekalian berbahagia. Kalau kita nanti buka pondok, antum kalau buka rumah tahfidz, itu jangan mengandalkan hafalan saja. Oh, store. Sepenting apa? Sepenting muridnya banyak. Kalau murid banyak, SPP banyak. Gitu kan? Tidak jadi masalah, silakan. Punya santri banyak, tapi kita punya standar. Masuk. Mau daftar, anak saya mau rumah tahfidz Al-Ghafar, boleh? Syaratnya apa? Orang tuanya suruh ke sini dulu. Apa? Suruh baca Al-Quran di depan saya. Loh, mana? Anda pengen anak Anda jadi hafidz, Anda juga harus benar dulu bacaannya. Ayo. Kita anak kita jadi hafidz, gini. Kita sendiri tidak pernah memperbaiki bacaan kita. Itu yang benar. Supaya apa? Termotivasi. Ayahnya bacaan bagus, anaknya bacaan bagus. Idealnya seperti itu. Masuk. Sudah selesai. Anaknya baca, lulus. Dites. Oh, baca. Yap, boleh masuk. Masuk enggak langsung menghafal.
Karena bacanya kita sudah ketahui pada saat tes, ini harus digembleng dulu. Fasohatul lisan. Difasihkan dulu huruf demi huruf. Dari mulai hamzah sampai dengan huruf iya. Gembleng. Sampai nanti sudah memenuhi syarat, gurunya sudah bagus. Masuk kelas menghafal. Ada di sebuah pondok tahfidz itu juga seperti itu. Proses tahsinnya itu 1 tahun. Baru 2 tahun kemudian baru proses menghafal. Itu urutan yang benar di dalam belajar Al-Quran. Supaya apa? Nanti begitu dia menghafal, dia sudah punya bacaan yang bagus. Bacaannya memang sudah terukur, absoh. Ya. Tidak hanya asal-asalan. Baca huruf dot bukan walad do, ghairil maghdubi alaihim walad do. Begitu sudah digembleng, ghairil maghdubi alaihim walad. Ada suara itu. Walad do. Tidak paham. Supaya apa? Nanti begitu dia keluar dari rumah tahfidz kita, dia jadi imam, orang tanya, itu anak itu, mas itu dari pondok mana dulu ya? Dari pondok Al-Ghafar. Di mana itu? Singosari. Ya. Jangan sampai nanti suatu saat ketika ia menjadi imam di luar, begitu ditanya, itu dari mana itu tadi imam tadi apa? Dari Al-Ghafar. Welek bacanya. Gak enak. Makhrajnya gak benar tadi itu. Sifat urutnya gak karu-karuan, gak sempurna. Ahkamul tilawahnya tadi kacau. Al-Ghafar yo. Ngono yo. Nanti seperti itu penilaian orang. Jadi kita ini jangan hanya buka kelas tahfidz, buka rumah tahfidz. Berapa orang mau daftar? Ada 100 orang. Masuk. Ustaz mau tanya Ustaz, berapa target hafal 30 juz? 3 bulan langsung hafal. Ada 6 bulan langsung hafal 30 juz. Tapi apa? Store aja. Sampai selesai, brodol semua ada. Pada saat start hafal, habis itu brodol semua. Nggak mungkin. Padahal tujuannya bukan itu tujuan. Terasa aja jam 5 ya. Insyaallah. Belum pada intinya gitu. Baik. Jadi pada intinya, kita ini harus bersanad untuk apa? Untuk menyambungkan bacaan kita itu seperti apa? Cara baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sifat wudu saja yang kita samakan dengan sifat wudunya Nabi. Ya. Sifat solat Nabi kita hubungkan dengan Nabi. Belajar kaifiat bagaimana tata cara solat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji Nabi, umrah Nabi, seluruh ibadah disandarkan kepada Nabi. Tapi giliran bacaan enggak disandarkan. Apakah membaca Al-Quran itu bukan merupakan ibadah? Ibadah atau tidak membaca Al-Quran? Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah Ustaz. Apa ibadah? Ya apa ya Ustaz ibadah itu ya? Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Minal aqwal wal a'mal al-dhahiratu wal batinah. Itu kan definisinya. Ya, seperti itu ya definisinya ya. Iya aja lah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencangkup daripada apa-apa yang Allah cinta dan apa-apa yang Allah ridho. Baik dari berupa ucapan, perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Arti dari ucapan minal aqwal
Baca Al-Quran itu berarti ibadah. Iya, Allah cinta. Kalau baca dengan benar, Allah ridho. Kalau seandainya kita tidak peduli dengan sanad atau kita tidak bersanad, berarti bagaimana cara untuk membuktikan bahwasannya bacaan kita itu sudah benar? Paling minimlah duduk ya di depan majelis atau di majelis guru yang memiliki sanad. Ketika ia talqin, kita ikuti bacaannya. Kemudian kita benarkan, kemudian guru mentahsinkannya. Seperti itu. Kalau bisa dengan talqin musyafahah langsung privat, cari guru. Ustaz, ana mau privat kantum, baca Al-Quran 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Silakan. Hafaz An Asim Tariq Syatibiyah, Ustaz. Iya. Baca terus sampai akhir. Keliru, dibenarkan, kita ulang lagi, lolos, terus. Kurang tebal. Ihdinas sirat, kurang, dibenarkan guru kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Toknya turunin lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak. Kalau kita talak itu seperti itu nanti. Huruf ra yang fathah diikuti alif itu maratibul tafkhim itu melebihi daripada huruf ta yang hanya fathah saja. Sehingga huruf ta yang fathah itu tidak boleh lebih tebal dari ra yang fathah diikuti alif. Itu secara maratibul tafkhimnya. Sirata, tidak boleh sirato, sirato sama-sama tebal, tidak boleh. Karena ra yang fathah ikuti alif itu lebih tebal daripada ta yang fathah saja. Sudah pernah tahu ini? Ya. Ini baru tahu. Ya, itu yang harus kita belajar. Ya. Tapi karena waktu terus berjalan, ya, yang penting intinya sudah Anda sampaikan berkaitan dengan sanad ini. Karena Al-Fatihah bersanad. Tapi sebelum Anda beranjak ke penjelasan ilmu qiraat, ya, untuk surat Al-Fatihah, Asyar Sughra dan Kubra, Anda akan bacakan surat Al-Fatihah Imam Asim, Hafaz An Asim Tariq Syatibiyah. Anda talqinkan, silakan ikuti ya semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu ya Imam Asim. Imam Asim seperti itu. Jadi kalau Imam Asim itu tidak berhenti di alim yang pertama. Apa tanda waru tadi kebalik? Maksudnya itu Kufiyun, imam dari Kufah.
Imam Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, Al-Kisai Al-Kufi, Khulaful Ashir. Dan satu imam dari Makkah, Imam Ibnu Katsir Al-Makki, itu menjadikan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertamanya. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah kan 7. 7 apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kita sering dengar apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti kan? Itu bukan bacaan Imam Asim. Itu bacaan Imam 5, imam yang lawannya. Yang tidak menjadikan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat yang pertama. Siapa? Imam Nafi' Al-Madani. Siapa lagi? Abu Amr Al-Basri. Siapa lagi? Ibnu Abil Asyami. Siapa lagi? Abu Ja'far Al-Madani. Siapa lagi? Yaqub Al-Hadrami. 5 imam inilah yang menjadikan Alhamdulillahirabbil alamin itu sebagai ayat yang pertamanya. Oh, Ustaz keliru kali Ustaz. Kalau tidak percaya coba lihat mushaf. Pak Teguh, mushaf ayat pertama suratul Fatihah itu apa lafadznya? Ayat pertama. Kita lihat ya, makanya baca Al-Qur'an tuh lihat ayat pertama itu apa gitu ya. Jangan baca-baca saja. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau di dalam sholat, kalau kita baca Hafiz An-Nazim Thariq Syatibiyah, harus dibaca atau tidak? Harus dibaca bismillahnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mam, misalnya. Mam, baca bacaan siapa, Mam? Hafiz An-Nazim Thariq Syatibiyah. Kok nggak baca bismillah, Mam? Oh, kan nggak boleh baca bismillah itu. Seperti halnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya, itu kan qiraat yang lain. Kalau baca alhamdulillahirabbil alamin, iya berhenti di alim yang pertama. Nantinya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya Ustaznya? Iya. Adakah kita ketahui selama ini? Adakah kita tahu selama ini? Tidak. Sekarang sudah tahu. Praktek. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, tidak baca bismillah. Harus baca 5 imam yang tadi. Pilih salah satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu baca imam yang lain. Imam Asim, Maliki yaumiddin. Ya. Jadi kita peduli sedikitlah dengan imam qiraat kita ini. Baik, nah sekarang kita berkenalan dulu dengan para aimatul qara' ya. Baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mujahid, bahwasanya ada Al-Qur'an Sab'ah. Ada 7 imam qiraat yang mutawatirah bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Imam Nafi' Al-Madani. Nafi' Al-Madani, imam dari Madinah. Beliau punya 2 orang perawi yang meriwayatkan daripada Imam Nafi'. Siapa itu? Imam Qulun dan Warsh. Qulun dan Warsh. Harus urut ya, tidak boleh Warsh dan Qulun, tapi Qulun dan Warsh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Katsir Al-Makki, imam yang kedua. Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Adapun 2 orang yang merawikan atau meriwayatkan dari Imam Ibnu Katsir Al-Makki, bacaannya yakni Imam Al-Bazzi dan Qunbul. Imam Al-Bazzi dan Qunbul. Ya.
Al-Bazzi dan Qunbul. Itu imam yang kedua. Masing-masing imam itu ada 2 perawi. Itu yang sudah Anda sebutkan ya, masing-masing ada 2 perawi yang meriwayatkan dari imam qiraatnya. Baik. Kemudian imam yang ketiga yakni Imam Abu Amr Al-Basri. Imam Abu Amr Al-Basri. Adapun 2 orang perawi yang meriwayatkan dari beliau yakni Imam Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri dan As-Susi. Bukan Bu Susi ya. As-Susi. Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian yang keempat, Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Imam Ibnu Amir Asy-Syami, imam yang keempat. Adapun 2 orang perawi meriwayatkan dari Imam Ibnu Amir Asy-Syami, imam dari Syam ini, yakni Imam Ibnu Zakwan dan Hisham. Ibnu Zakwan dan Hisham. Ini imam yang keempat. Imam yang kelima, Imam Asim Al-Kufi, imam dari Kufah. Imam Asim Al-Kufi, imam dari Kufah. Ini imam qiraat kita. Harus tahu kita. Kalau dikatakan siapa imam qiraat yang kamu baca? Imam Asim Al-Kufi. Gitu ya. Siapa yang meriwayatkan dari beliau? Imam Syu'bah dan Hafiz. Dan Imam Hafiz inilah salah satu periwayat dari Imam Asim yang kita baca Al-Qur'annya. Jadi Al-Quran di Indonesia itu yang masyhur yang kita baca itu adalah riwayat Hafiz an Asim Thariq Syatibiyah. Ya, catat baik-baik, ingat baik-baik. Kalau ditanya bisa jawab. Supaya orang mengiranya apa? Kamu benar-benar orang yang peduli dengan Al-Quran. Baik, itu imam yang kelima. Imam yang keenam, yakni Imam Hamzah Al-Kisai, Hamzah Al-Kufi. Imam Hamzah Al-Kufi. Adapun 2 orang perawi yang meriwayatkan dari bacaan beliau, yakni Imam Khalaf dan Imam Khallad. Imam Khalaf dan Imam Khallad. Ya, itu imam yang keenam. Imam yang ketujuh, yang terakhir dari qiraah sab'ah, yakni Imam Al-Kisai Al-Kufi, imam dari Kufah juga. Adapun 2 orang perawi yang meriwayatkan dari bacaan beliau, yakni Imam Abul Harith dan Ad-Duri. Imam Abul Harith dan Ad-Duri. Ya. Itu namanya qiraah sab'ah. Kalau sering dengar qiraah sab'ah, itulah imamnya. Seiring berjalannya waktu, Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala melakukan penelitian dan menemukan ada 3 imam lagi yang memiliki kriteria syarat seperti halnya 7 imam qiraat yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Ibn Mujahid tadi. Siapa 3 itu? Yang pertama, imam yang ke-8 berarti langsung yang ke-8. Imam Abu Ja'far Al-Madani, imam dari Madinah. Abu Ja'far Al-Madani. Adapun 2 orang perawi yang meriwayatkan dari bacaan beliau, yakni Imam Ibnu Jammas dan Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Ibnu Wardan dulu ya, baru Ibnu Jammas. Imam yang ke-9, Imam Ya'qub Al-Hadrami. Imam Ya'qub Al-Hadrami. Adapun 2 orang perawi meriwayatkan dari bacaan beliau, yakni Imam Ruwais dan Imam Rauh. Ruwais dan Rauh. Itu imam yang ke-9. Imam yang ke-10 yang terakhir, yakni Al-Khalaf Al-Baghdadi atau yang masyhur dikenal dengan Khalaful Ashir. Imam qiraat yang ke-10 yang bukan imam sebagai perawi. Karena Khalaf itu juga sebagai perawi daripada Imam siapa? Hamzah. Tapi ini Khalaf sebagai imam qiraatnya. Dikatakan apa? Khalaful Ashir, imam yang ke-10.
Adapun dua orang perawi yang meriwayatkan dari beliau yakni Imam Idris dan Imam Ishaq. Ishaq gampangnya. Nah, karena sering lapatkan yang fasih Ishaq. Nah, gitu ya. Ishaq bahasa kita. Ya. Kalau kita kan misalnya huruf ain itu berubah jadi kaf. Ni'mah menjadi nikmat. Gitu kan ya? Betul nggak bahasa Indonesia gitu? Kan nikmat. Arab ni'mah. Apa? Ni'mah. Nah, itu 10 imam qiraat. 10 qiraat, 20 riwayat. Dari masing-masing 10 qiraat 20 riwayat itu ada tata cara membaca. Ada rumusan. Silakan dicatat. 7 rumusan variasi bacaan qiraat. Variasi yang pertama. Maliki, mim pendek. Maliki. Kita agak cepat sedikit. Maliki, mim pendek. As-sirata dengan shad murni. Alaihim. Itu bacaannya siapa? Bacaan Imam Nafi' dengan kedua perawinya, Imam Qulun dan Warash. Tapi Imam Qulun hanya pada bacaan pertama. Imam Qulun itu punya 2 cara baca. Ya. Ini hanya bacaan yang pertamanya saja. Nafi' dengan 2 perawinya, Imam Qulun dan Warash. Tapi wajah pertama. Cara baca pertama maksudnya. Siapa lagi yang mirip dengan Imam Qulun bacaannya? Imam Nafi', Imam Abu Amr al-Basri dengan kedua perawinya. Siapa perawi dari Imam Abu Amr al-Basri? Imam Ad-Duri dan As-Susi. Siapa lagi yang mirip bacaan dengan Imam Nafi' tadi? Yakni Imam Ibnu Amir Asy-Syami dengan kedua orang perawinya. Berarti 2 perawinya itu bacanya sama. Siapa? Imam Ibnu Dzakwan dan Hisham. Ibnu Dzakwan dan Hisham. Itu variasi yang pertama. Kita lanjut ke variasi yang kedua, agak cepat. Maliki, mim pendek. As-sirata dengan shad murni. As-sirata. Karena nanti ada as-sirata, ada az-zirata. Tapi ini dengan as-sirata, dengan shad murni. Alaihimu. Alaihimu ada silah mim jamak. Panjang. Alaihimu. Bacaan siapa ini? Bacaan Imam Qulun pada cara bacanya yang kedua. Imam Qulun. Tadi Imam Qulun kan ada cara baca pertama dari bacaan tadi. Imam Nafi'. Imam Qulun pada cara baca yang kedua. Siapa lagi yang mirip dengan bacaan beliau? Imam Abu Ja'far Al-Madani dengan kedua orang perawinya. Imam Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Siapa lagi yang serupa dengan beliau bacaannya? Dengan baca Imam Qulun pada cara baca yang kedua? Yakni Imam Al-Bazzi dari Ibnu Katsir Al-Makki. Al-Bazzi dari Ibnu Katsir Al-Makki. Dan bacaan inilah yang dibaca oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bacaan Imam Ibnu Katsir. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak pernah membaca Al-Quran. Percaya atau tidak? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu tidak pernah membaca Al-Quran. Ustadz iki mulai sesat kak lapor Kalau dalam qiraat Imam Ibnu Katsir Al-Makki pada lafaz Al-Quran itu tidak dibaca dengan Al-Quran, tapi apa? Al-Quran. Al-Quran. Sehingga Al-Imam Syafi'i ketika bertemu lafaz Al-Quran di dalam riwayat Ibnu Katsir itu membacanya apa? Al-Quran, bukan Al-Quran. Sehingga Al-Imam Syafi'i tidak pernah membaca Al-Quran, tapi Al-Quran. Itu ya. Makanya jangan suudzon dulu. Baik. Itu variasi yang kedua. Yang ketiga. Maliki mim pendek as-sirata dengan sin.
dengan huruf sin maksudnya. Alaihimu dengan silah mim jamak. Bacaan siapa? Bacaannya Imam Qunbul dari Ibnu Katsir Al-Makki. Imam Qunbul dari Ibnu Katsir Al-Makki. Bacaan keempat, kita agak cepat. Maliki mim panjang, as-sirata dengan shad, alaihim. Bacaan siapa? Bacaan Imam Asim dengan kedua perawinya Syu'bah dan Hafiz. Bacaannya daripada Imam Al-Kisai dengan kedua perawinya Abdul Harith dan siapa? Ad-Duri. Dan bacaan Khulaful Ashir dengan kedua perawinya Idris dan Ishaq. Baik, bacaan yang keempat. Faris yang kelima. Maliki mim pendek, az-zirata dengan zai ismam. Huruf zai yang condong ke huruf shad. Bukan zi tapi zi. Bukan zi tapi zi. Zirata, az-zirata. Kemudian alaihum pakai dhamma, alaihum. Bacaan siapa ini? Bacaan Imam Hamzah dengan kedua perawinya Khalaf dan Khalad. Adapun Khalad itu membacanya tidak hanya dengan az-zirata tapi dengan as-sirata. Ada dua cara baca Imam Khalad. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, lanjut agak cepat. Maliki mim panjang, as-sirata dengan sin, alaihum. Itu bacanya Imam Ruwais dari Yaqub Al-Hadrami. Ya, catat ya. Yang punya ingatan kayak Al-Imam Bukhari tolong disimpan. Yang punya ingatan kayak Al-Imam Bukhari tolong disimpan ya. Baik. Yang ketujuh, Maliki mim panjang, as-sirata dengan shad, alaihum dengan dhammah. Bacaan siapa? Baca Imam Rawh dari Yaqub Al-Hadrami. Baik. Cukup? Anak praktek. Baca Al-Ashra, Sughra dan Kubra. Kubra nanti anak wakilkan saja ya, tidak dibaca seluruhnya karena waktu. Perhatikan baik-baik. Anak bacakan di khilaf ada beda, anak bacakan yang bedanya. Baik. Perhatikan ya. Ini bacaan 10 qiraat, 20 riwayat. Al-Ashra, Sughra, bukan yang Kubra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pakai sin sekarang. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Ashra As-Sughra. Baik, anak bacakan Al-Ashra Al-Kubra. Keringnya bulan puasa lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم 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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah. Capek. Itu al-asyrah, surat al-Fatihah, al-asyrah, al-kubra. Yang tadi al-asyrah, as-sughra, yang barusan al-asyrah, al-kubra. Asyrah, al-kubra. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti silakan untuk dipraktikkan, ya, boleh dipraktikkan dalam sholat, tapi tentunya harus kita menguasai kaidah-kaidah yang terlebih dahulu. Silakan ya. Mau kita praktekkan nggak nanti di sholat? Nggak apa-apa, imamnya aja yang imamnya nanti. Biar nanti sekalian bisa dikoreksi. Kalau anak jadi imam nanti anak nggak bisa koreksi bacaan imamnya. Tapi nanti kalau yang jadi imam, anak di belakang, anak bisa koreksi mana nanti yang perlu diperbaiki, insyaallah. Hitung-hitung nanti tidak usah dikoreksi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja Pak, insyaallah bermanfaat. Insyaallah kita sebentar akan berbuka puasa. Lebih kurang mohon maaf. Silakan nanti ya, kalau seandainya mau belajar Al-Quran, belajar tahsin, belajar qiraat, silakan menghubungi Rumah Tilai Ibnu Katsir ya. Ujung-ujungnya promosi seperti itu. Tidak ya, ini dakwah supaya untuk membuka daripada keilmuan kita di bidang ilmu Al-Quranul Karim. Baik, demikian saja Pak, insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kemudahan mutlak Allah Subhanahu wa taala, segala Quran khilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.